Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Azwar Ramda Abdul Muin dari kelas 2024B dengan NPM 2421511111066. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 5 soal UTS dari mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Deddy Jamil Magister Pendidikan yang meliputi pembagian kelompok, asas dan lambang, fungsi kepramukaan, eh, prinsip dasar dan metode kepramukaan, serta organisasi gerakan pramuka dan ADART. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita ke penjelasan mengenai soal yang pertama mengenai kelompok dalam kepramukaan. Nah, dalam kepramukaan, pembagian kelompok adalah pembagian anggota ke dalam kelompok kecil seperti regu, sangga, atau barung agar kegiatan lebih teratur dan efektif. Nah, tujuannya untuk melatih kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan kepemimpinan. Contohnya, saat perkemahan, setiap regu memiliki ketua dan tugas masing-masing seperti mendirikan tenda, memasak, dan menjaga kebersihan. Nah, menurut saya, pembagian kelompok sangat penting karena membuat setiap anggota belajar lebih aktif, bekerja sama, dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Lalu mengenai soal yang kedua, yaitu asas dan lambang dalam pramuka. Nah, asas dalam pramuka adalah dasar atau pedoman dalam menjalankan kegiatan kepramukaan, sedangkan lambang pramuka adalah tunas kelapa. Nah, lambang ini memiliki makna bahwa anggota pramuka harus tumbuh kuat, berguna, dan mampu menyesuaikan diri. Asas dan lambang penting karena keduanya menjadi identitas sekaligus sarana penanaman nilai. Jadi, asas memberi arah, sedangkan lambang memberi makna simbolik terhadap nilai-nilai pramuka. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu mengenai fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa. Nah, fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa adalah membentuk karakter, menanamkan disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, cinta tanah air, dan kepedulian sosial. Nah, kepramukaan menjadi pelengkap pendidikan di rumah dan di sekolah. Nah, di era digital ini, peran pramuka bisa dikaitkan atau ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi seperti media pembelajaran eh, yang berbasis digital, materi interaktif, dan kegiatan yang relevan dengan tantangan zaman, misalnya literasi digital dan kepedulian lingkungan. Lanjut ke soal yang keempat, yaitu mengenai prinsip dasar, metode kepramukaan, dan sistem umum. Nah, prinsip dasar kepramukaan adalah landasan utama yang menekankan iman kepada Tuhan, cinta tanah air, peduli sesama, alam, dan diri sendiri. Metode kepramukaan adalah cara belajar khas pramuka seperti sambil melakukan kegiatan berkelompok, kegiatan menarik dan menantang, serta kegiatan di alam terbuka. Nah, sistem abung ini adalah cara membina dengan memberi teladan, semangat, dan dorongan. Ketiga hal ini penting dipahami karena menjadi dasar pembentukan karakter dalam permukaan. Lalu yang terakhir mengenai soal yang kelima, yaitu mengenai organisasi gerakan pramuka dan ADART. Nah, gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal yang memiliki struktur dari tingkat pusat sampai gugus depan. Nah, struktur ini memiliki kuartil nasional, kuartir daerah, kuartir gerbang, kuartir cabang, kuartir ranting, dan gugus depan. Sedangkan ADART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi pedoman organisasi. ADART penting karena mengatur hak, kewajiban, dan tata krama kerjasama organisasi sehingga kegiatan pramuka berjalan tertib, jelas, dan sesuai tujuan. Nah, sebagai penutup, kesimpulannya, kepramukaan memiliki peranan besar dalam membentuk karakter, keterampilan, dan kepribadian generasi muda. Karena itu, nilai-nilai pramuka perlu dipahami dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian mengenai pembahasan soal UTS dari mata kuliah kepramukaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.